Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa siswa cerdas Ibu kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di pertemuan kali ini anak-anak Ibu dalam keadaan sehat dan bisa menerima pelajaran dengan baik. Sebelumnya Ibu ingatkan jangan lupa berdoa ya. Semoga Allah memberkahi ilmu yang anak-anak Ibu terima. Siswa cerdas Ibu, di mana materi kita kali ini adalah teks cerita pendek, di mana tujuan pembelajaran kita siswa mampu menelaah unsur intrinsik cerita pendek yang dibaca atau didengar dalam bentuk peta konsep dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang benar. Aktivitas kita hari ini pertama adalah membaca cerita. Nanti anak Ibu akan Ibu berikan sebuah cerita pendek dan silahkan anak Ibu baca dan pahami. Setelah kegiatan membaca, anak Ibu akan menelaah unsur intrinsik. Dari cerpen yang Ibu berikan, silakan anak Ibu telaah unsur-unsur intrinsik apa yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Dan yang berikutnya, anak Ibu silakan tuliskan apa-apa unsur intrinsik yang sudah anak Ibu dapatkan. Yang keempat, anak Ibu akan membuat unsur intrinsik yang sudah anak Ibu dapatkan dalam bentuk peta konsep. Anak Ibu ingat ya, baca yang cermat dan buat dengan kreatif bentuk peta konsep yang sesuai dengan kreativitas dan kemauan anak Ibu masing-masing. Anak-anak Ibu, untuk memahami materi ini sedikit kita ulas tentang unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Yang pertama itu ada tema. Untuk tema, anak Ibu bisa menggambarkan secara keseluruhan itu dia berbicara tentang apa, membahas tentang apa. Itu bisa kita masukkan nanti ke dalam tema. Misalnya berbicara tentang siswa-siswa SMP dan bagaimana peraturan, apa-apa yang dilakukan oleh siswa, bagaimana siswa itu menanggapi anak-anak yang nakal, atau berbicara tentang bagaimana menangani hal-hal yang jelek di sekolah, berbicara tentang persahabatan, atau berbicara tentang cara belajar. Nah, maka untuk hal ini bisa kita masukkan ke dalam tema pendidikan begitu. Untuk yang kedua itu unsur intrinsik dari cerpen itu ada tokoh. Untuk tokoh, anak Ibu silahkan analisis siapa-siapa saja yang terlibat atau orang-orang yang terlibat di dalam cerpen tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu ada watak. Anak Ibu untuk watak sendiri adalah sifat tokoh. Jadi anak Ibu silahkan melihat watak yang dilakoni oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen. Misalnya kalau untuk watak, Wati suka menyapa orang-orang pada saat dia baru datang ke sekolah. Jadi bisa dikatakan tokoh Wati wataknya itu ramah. Begitu untuk watak. Yang keempat itu ada alur. Nah, untuk alur, anak Ibu sudah membahas tentang bahwasannya dalam unsur intrinsik cerpen itu alur yang kita gunakan hanya dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Yang berikutnya itu ada gaya bahasa. Di dalam cerpen bisa kita menggunakan gaya bahasa itu gaya bahasa lugas dan gaya bahasa bermajas. Nah, jika nanti anak Ibu menemukan gaya bahasa bermajas, maka silakan lihat kalimat itu majas apa yang mereka gunakan. Untuk memperkuat jawaban anak Ibu, nanti anak Ibu bisa menuliskan bukti dari kalimat bahwasanya mereka menggunakan gaya bahasa bermajas metafora, misalnya seperti itu. Silahkan anak Ibu ambil kalimat yang membuktikannya. Yang berikut ada latar. Di sini kita menggunakan latar tempat, ada latar waktu dan latar suasana. Contoh untuk latar tempat bisa kita gunakan seperti Dina berada di kelas 82. Berarti latar tempatnya di kelas 82. Nah, kalimat itu bisa anak Ibu jadikan nanti bukti sebagai latar tempat. Untuk latar waktu itu kapan
terjadi peristiwa yang anak Ibu ceritakan. Misalnya Dina berada di 82 pada saat keluar main. Nah, hal itu mengatakan bahwasanya latar waktunya adalah keluar main, dan kalimat tersebut pun bisa menjadi bukti bahwasanya anak Ibu mengambil latar waktunya pada saat keluar main. Untuk yang ketiga itu latar suasana. Contoh dari latar suasana ini dalam kalimat misalnya Dina berada di kelas 82 sedang bermenung atau sedang bersedih. Jadi latar suasananya adalah sedih gitu. Nah, untuk yang selanjutnya unsur intrinsik cerpen itu ada sudut pandang. Dalam cerpen, sudut pandang yang kita gunakan ada dua, ada sudut pandang akuan, ada sudut pandang diaan. Di mana yang sudut pandang itu sendiri adalah posisi si pengarang di dalam cerita. Kalau dia menggunakan sudut pandang akuan, maka pengarang berada langsung dalam cerita. Seolah-olah cerita itu adalah cerita si pengarang. Contohnya, aku pergi ke pasar menemani ibu. Berarti pengarang seolah-olah pergi ke pasar. Nah, itu kita gunakan sudut pandang akuan. Kalau dia menggunakan sudut pandang diaan, maka si pengarang berada di luar cerita. Ini cerita yang digunakan oleh pengarang adalah cerita orang lain. Contohnya, Ana pergi ke pasar menemani ibunya. Jadi pengarang tidak berada di dalam cerita. Yang terakhir itu adalah amanat. Setelah anak Ibu membaca secara keseluruhan, apa manfaat dan apa hal yang bisa anak Ibu ambil dari cerita tersebut. Hal ini bisa anak Ibu masukkan ke dalam amanat nantinya. Untuk meningkatkan pemahaman anak Ibu tentang unsur-unsur cerpen, mari kita coba berlatih dengan membaca penggalan cerpen yang Ibu berikan. Anak-anak Ibu, ayo menebak unsur-unsur cerpen apa yang terdapat dalam cerita yang akan Ibu bacakan ini. Urwa merupakan anak yang mudah bergaul. Bahkan teman-temannya seringkali meminta bantuan mengajari semua pelajaran termasuk matematika. Melihat itu, Rizka ingin sekali menyapa dan mengobrol dengan Urwa untuk mengajarinya fisika. Ayo anak Ibu mulai berlatih unsur-unsur intrinsik apa yang terdapat di dalam penggalan cerpen ini. Anak-anak Ibu, dari penggalan cerpen tadi bisa kita analisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat. Yang pertama itu ada tokoh, yang kedua ada watak, yang ketiga ada sudut pandang. Untuk tokoh di sini digambarkan hanya dua orang. Yang pertama ada Urwa dan ada Rizka. Untuk kalimat buktinya bisa anak Ibu lihat di kalimat yang Ibu jabarkan ini. Untuk yang kedua ada watak. Yang kedua yang tergambar di sini hanya watak Urwa dan watak Rizka itu tidak tergambar. Apakah itu boleh? Boleh. Nah, jadi untuk watak tidak semua tokoh memiliki watak. Ya, di sini bisa kita lihat kalimatnya bahwasanya Urwa itu sifatnya mudah bergaul. Urwa dalam kalimat bukti bisa anak Ibu lihat. Yang ketiga itu ada sudut pandang. Di sini sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang diaan, di mana penulis menceritakan tentang kegiatan Urwa atau menceritakan tentang ceritanya si Urwa. Anak-anak pintar Ibu, bagaimana dengan pemahamannya tentang unsur intrinsik cerpen? Jika anak-anak Ibu masih belum paham atau masih kurang paham, di sini Ibu berikan ada dua contoh penggalan cerpen dan ada penjabaran unsur intrinsik yang terdapat di dalam penggalan ini. Anak Ibu bisa baca, silakan pahami apa-apa saja unsur intrinsik yang terdapat dalam penggalan cerpen yang Ibu berikan ini. Anak-anak Ibu sekalian, bagaimana? Sudah paham dengan unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen? Nah, kini tiba saatnya untuk kita mencoba merefleksikannya di dalam cerpen yang Ibu berikan. Silakan anak Ibu baca dengan teliti, dengan cermat,
apakah pemahaman-pemahaman yang Ibu berikan dalam bentuk latihan tadi bisa anak Ibu aplikasikan dalam cerpen yang sesungguhnya? Nah, ini, cerpen yang Ibu berikan itu, berjudul Tak Ingin Kenal Denganmu, penulisnya adalah Nova Yarnis. Jadi anak Ibu silakan nanti melihat semua unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen yang Ibu berikan. Silakan membuat tugas, silakan dibaca dengan cermat dan silakan menganalisisnya. Oke, selamat bekerja siswa cerdas Ibu. Untuk mempermudah anak Ibu dalam menganalisis unsur intrinsik, silakan pedomani lembar kerja yang Ibu berikan. Mulai dari alur, alur yang digunakan itu apa, lalu sudut pandang yang digunakan dalam cerpen tadi apa, dan untuk tokoh siapa-siapa saja, dan apa buktinya kalau anak Ibu mengambil tokoh tersebut, ambil dalam bentuk kalimatnya. Begitu juga nanti untuk watak, gaya bahasa, tema, amanat, dan latar. Silakan anak Ibu pedomani lembar kerja yang Ibu berikan. Sekarang tiba saatnya anak Ibu mengembangkan kreativitas. Untuk hasil yang sudah anak Ibu analisis dari unsur intrinsik cerpen yang anak Ibu baca, sekarang kembangkan dalam bentuk peta konsep. Anak Ibu bisa membuat peta konsep dalam bentuk gambar, dalam bentuk sketsa, dalam bentuk video, ataupun dalam hal apa saja yang anak Ibu mampu dan bisa sesuai dengan selera anak Ibu. Sekarang anak Ibu berkreasi sesuai dengan kemampuan. Anak Ibu pasti bisa. Mari kita berkreasi.